warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nur Fadila. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, jurusan Gizi. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai GAKI pada anak. Di sini saya akan menjelaskan iodium sebelumnya. Iodium ada dalam tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, kurang lebih 15-23 mg. Sekitar 75% iodium berada dalam kelenjar tiroid yang digunakan untuk mensintesis hormon tiroksin. Hormon ini digunakan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan mental hewan dan manusia. Di dalam darah, iodium terdapat dalam bentuk iodium bebas atau terikat dengan protein. Sisa iodium ada di dalam jaringan lain, terutama di dalam jaringan kelenjar-kelenjar ludah, payudara, lambung, dan juga serta ada di dalam ginjal. Di dalam darah, iodium terdapat dalam bentuk iodium bebas atau terikat dengan protein. Sebelum dimulai penyuluhannya, saya akan memberikan leaflet terlebih dahulu. Pengertian defisiensi iodium saat ini tidak terbatas pada gondok dan kreatinisme saja, tetapi ternyata defisiensi iodium sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara luas meliputi tumbuh kembang, termasuk perkembangan otak. Defisiensi iodium dinyatakan sebagai gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI yang menunjukkan luasnya pengaruh defisiensi iodium tersebut. Hingga sekarang, masalah gangguan akibat kekurangan iodium terdapat sangat luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan penanggulangannya merupakan prioritas utama program WHO. Dalam leaflet tersebut juga sudah dijelaskan ada beberapa faktor penyebab akibat GAKI. Yang pertama itu ada defisiensi iodium dan iodium akses, yang kedua ada lokasi geografis dan non-geografis, yang ketiga ada asupan energi dan protein, yang keempat ada pangan goitrogenik, dan yang kelima ada genetik. Dari materi dan leaflet yang sudah saya berikan, saya akan menyimpulkan mengenai GAKI. Sebenarnya, apa sih GAKI itu? GAKI merupakan sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan akibat tubuh menderita kekurangan iodium secara terus-menerus dalam waktu yang lama yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikut saya akan menampilkan video mengenai GAKI agar lebih mudah dipahami.
Dari materi dan leaflet yang sudah saya berikan, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Nama saya Tasya. Saya mau nanya, kira-kira dampak gaki pada anak tuh apa ya? Seperti yang sudah dijelaskan dalam leaflet, dampak gaki terhadap anak itu yang pertama ada gondok, yang kedua ada keterbelakangan mental, yang ketiga ada kreatin, dan yang keempat ada hipotiroidisme. Tadi kan sudah dijelaskan faktor penyebab akibat gaki adalah defisiensi iodium. Lalu sebenarnya berapa sih kebutuhan iodium dalam sehari pada anak agar tidak kekurangan iodium? Anjuran kebutuhan asupan iodium setiap orang disarankan memenuhi asupan iodium setiap hari. Namun, jumlah yang diperlukan setiap orang berbeda-beda tergantung pada usianya. Kementerian Kesehatan merekomendasikan asupan iodium sehari-hari sebagai berikut. Untuk bayi, 90-120 mikrogram per hari, anak-anak 120 mikrogram per hari, remaja dan dewasa 150 mikrogram per hari, ibu hamil 200 gram per hari, ibu menyusui 200 gram per hari. Biasanya gejala apa sih yang timbul jika anak kekurangan iodium? Gejala kekurangan iodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh, yang menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Biasanya gejalanya seperti benjolan di leher, rambut rontok, tubuh terasa lelah dan lemah, merasa kedinginan, kulit menjadi kering dan pecah-pecah, serta gangguan menstruasi. Contoh makanan seperti apa yang biasanya mengandung banyak iodium? Contoh makanan yang mengandung iodium tinggi selain garam yaitu rumput laut, telur, ikan, daging, susu, produk olahan susu, sayuran, dan buah-buahan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat poster untuk menghimbau semuanya agar dapat mencegah gaki terhadap anak. Yuk, cegah gaki pada anak, konsumsi garam beriodium, no gondok, no kreatin, IQ tinggi.